Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Kartika Sari. Di sini kelompok saya yang terdiri dari Devanda Putri, NIM 17, saya sendiri Rindi Kartika Sari, NIM 26, Nabila Melina, NIM 27, dan Nike Noviasari, NIM 42 akan mempresentasikan bab 2 tentang konsep biaya dan laporan keuangan. Selanjutnya, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nika Noviasari, NIM 42. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian biaya. Akuntansi biaya sebagai bidang khusus akuntansi merupakan suatu sistem informasi akuntansi yang bertujuan untuk menyediakan informasi biaya kepada manajemen yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang berbeda. Istilah biaya tidaklah sama dengan beban dan kerugian. Seringkali istilah-istilah ini digunakan dalam pengertian yang sama. Mengenai perbedaan dari ketiga istilah ini dapat dilihat dari definisi yang dinyatakan atas istilah-istilah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, biaya. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai-nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Biasanya tercermin dalam laporan posisi keuangan sebagai aset perusahaan. Yang kedua, beban. Beban merupakan biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan termasuk pula penurunan dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan, serta pengeluaran-pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk tahun buku yang berjalan. Jika manfaat dari barang atau jasa itu diterima, maka biaya menjadi beban, atau dengan kata lain, biaya yang telah habis masa manfaatnya merupakan beban, sedangkan biaya yang manfaatnya masih akan diterima digolongkan sebagai aset. Yang ketiga, kerugian. Kerugian adalah biaya yang timbul ketika barang atau jasa diperoleh pada hakikatnya tidak mempunyai nilai sama sekali atau tanpa manfaat apa-apa lagi karena kondisi tertentu. Beban dan kerugian, kedua-duanya mengurangi pendapatan, tetapi disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi, termasuk juga dalam hal ini transaksi-transaksi yang mengurangi aset neto perusahaan yang bukan beban-beban atau pengembalian modal kepada pemilik. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya diperlukan untuk menyampaikan dan menyajikan data biaya agar berguna bagi manajemen dalam mencapai berbagai tujuannya. Sebelum memutuskan bagaimana menghimpun dan mengalokasikan biaya dengan baik, manajemen dapat melakukan pengklasifikasian biaya atas dasar yang pertama, objek biaya. Objek biaya ada dua, yaitu produk, departemen, dan lain-lain. Yang kedua, perilaku biaya. Yang ketiga, periode akuntansi. Yang keempat, fungsi manajemen atau jenis kegiatan fungsional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Melina Nagani, NIM 1903-10-10-27 akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu berdasarkan objek biaya. Objek biaya atau cost object merupakan suatu dasar yang digunakan untuk melakukan perhitungan biaya. Oleh karena itu, dalam sebuah perusahaan terdapat banyak hal yang dijadikan sebagai objek biaya. Di antaranya adalah objek berdasarkan produk, jasa, proyek, konsumen, merek, aktivitas, dan departemen. Yang paling umum dilakukan perusahaan adalah berdasarkan produk, departemen, dan aktivitas. Berikut akan diuraikan klasifikasi biaya berdasarkan produk dan departemen. Sedangkan aktivitas akan dibahas pada bagian activity based costing. Berdasarkan produk, kegiatan manufaktur merupakan proses transformasi atas bahan-bahan menjadi barang dengan menggunakan tenaga kerja dan fasilitas pabrik. Biaya ini diklasifikasikan dalam tiga elemen utama sehubungan dengan produk yang dihasilkan, yaitu yang pertama, biaya bahan langsung. Biaya bahan langsung merupakan biaya perolehan dari biaya seluruh
bahan langsung yang menjadi bahan yang integral yang membentuk barang jadi. Misalnya kayu yang dipakai untuk membuat meja dan kursi. Dan yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah dari semua tenaga kerja langsung yang secara fisik baik menggunakan tangan maupun mesin ikut dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk atau barang jadi. Contohnya, dari tenaga kerja langsung adalah pekerja-pekerja yang bertugas sebagai operator mesin di pabrik atau yang bertugas sebagai bagian pemotong kayu dalam pembuatan kursi dan meja. Dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya ini adalah semua biaya untuk memproduksi suatu produk selain dari bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya ini diklasifikasikan menjadi tiga unsur pokok. Yang pertama bahan tidak langsung, yang kedua tenaga kerja tidak langsung, dan yang terakhir adalah biaya produksi tidak langsung lainnya seperti asuransi peralatan pabrik, penyusutan peralatan pabrik, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan departemen. Dalam kategori ini biaya dikelompokkan menurut departemen-departemen atau unit organisasi yang lebih kecil dari suatu pabrik di mana biaya-biaya tersebut terjadi. Dalam perusahaan manufaktur terdapat dua jenis departemen atau bagian, yaitu departemen produksi. Merupakan unit organisasi dari suatu perusahaan manufaktur di mana proses produksi dilakukan secara langsung atau produk, baik dengan tangan atau menggunakan mesin. Dan yang kedua adalah departemen pendukung. Merupakan suatu unit organisasi yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Departemen ini memberikan jasanya kepada departemen-departemen lain dalam perusahaan, kepada departemen produksi maupun departemen pendukung lainnya. Poin yang keempat adalah perilaku biaya. Ditinjau dari perilaku biaya terhadap perubahan dalam tingkat kegiatan atau volume, maka biaya-biaya dapat dikategorikan menjadi tiga jenis biaya, yaitu yang pertama biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya-biaya dalam total berubah secara langsung dengan adanya perubahan tingkat kegiatan atau volume produksi ataupun volume penjualan. Karakteristik umumnya, biaya per unitnya tidak berubah. Contohnya, biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung, serta beberapa elemen biaya overhead pabrik dan elemen biaya penjualan. Yang kedua adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang secara total tetap tidak berubah dengan adanya perubahan tingkat kegiatan atau volume dalam batas-batas dari tingkat kegiatan yang relevan dan atau dalam periode waktu tertentu. Biaya per unit akan berubah dengan adanya perubahan volume produksi. Dan yang ketiga adalah biaya semi variabel. Biaya ini adalah biaya-biaya yang mempunyai atau mengandung unsur tetap dan unsur variabel. Tujuan perencanaan dan pengendalian biaya ini harus dipisah menjadi elemen biaya tetap dan biaya variabel. Unsur tetap ini biasanya merupakan biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk jasa yang digunakan. Contohnya biaya listrik, biaya telepon, dan biaya angkutan, dan lain-lain. Pembebanan atas biaya listrik terdiri atas elemen tetap, yaitu beban minimum dari daya volt ampere yang harus dibayar tanpa melihat adanya pemakaian, dan
dan elemen variabel yang akan dibebankan berdasarkan pemakaian kWh yang tertera dalam alat meteran listrik dikali dengan tarif-tarif yang ditentukan. Poin yang kelima adalah berdasarkan periode akuntansi. Dalam pengklasifikasian biaya sehubungan dengan periode akuntansi, biaya-biaya dibedakan berdasarkan waktu dan kapan biaya-biaya tersebut dibebankan terhadap pendapatan atau revenue. Sehubungan dengan periode akuntansi ada dua kategori kelompok biaya, di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama biaya produk dan yang kedua biaya periode. Biaya produk dalam perusahaan manufaktur, biaya ini sama dengan biaya produksi, yaitu bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya-biaya ini pada saat terjadinya dicatat dan dialokasikan sebagai persediaan atau inventory. Tetapi apabila terjadi penjualan atas persediaan atau produk, maka biaya dari persediaan akan menjadi harga atau beban pokok penjualan yang akan dibandingkan dengan pendapatan yang telah terrealisir dari penjualan tersebut. Yang kedua adalah biaya periode. Biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan persediaan atau produk tetapi berhubungan dengan periode waktu atau periode akuntansi. Biaya periode ini bermanfaat untuk memperoleh pendapatan dalam beberapa periode akuntansi dan ada juga yang memberi manfaat hanya untuk periode akuntansi yang sedang berjalan. Nah, contohnya biaya pemasaran dan biaya administrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menurut fungsi manajemen atau jenis kegiatan fungsional, di mana pengklasifikasian biaya dari jenis kegiatan fungsional dapat membantu manajemen dalam perencanaan, menganalisis, dan pengendalian biaya. Lalu, pengklasifikasian biaya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah biaya produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk hingga siap jual. Dan yang kedua, biaya penjualan yang digunakan untuk menjual suatu produk atau jasa. Dan yang terakhir adalah biaya umum atau administrasi, yaitu biaya yang digunakan untuk memimpin, mengendalikan, dan menjalankan suatu perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi biaya, di mana akuntansi biaya dalam penyajian persediaan dirinci menjadi 3 kelompok, yaitu persediaan bahan baku yang masuk ke dalam akun persediaan bahan baku yang belum diolah, dan yang kedua persediaan barang, yaitu masuk ke dalam akun persediaan barang yang masih dalam tahap proses pembuatan, dan yang ketiga adalah persediaan barang jadi, yaitu masuk ke dalam akun persediaan barang yang sudah siap jual. Akun-akun buku besar umum yang memiliki buku tambahan disebut sebagai akun induk atau akun pengendali. Contoh dari buku tambahan yaitu buku tambahan utang dagang, buku tambahan piutang dagang, buku tambahan persediaan barang, dan buku tambahan bahan baku. Siklus akuntansi biaya bermula dari bukti transfer atau dokumen yang telah dicek dan disetujui, lalu dijurnalkan atau dipindah bukukan ke dalam akun-akun baru buku besar umum atau buku tambahan, di mana dalam proses penjurnalan ini dapat dibantu oleh jurnal voucher yang telah disetujui dan ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanda Putri Aridana, NIM 17. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang siklus akuntansi biaya. Nah, di siklus akuntansi biaya ini sendiri dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku, yaitu akun persediaan untuk bahan baku yang belum diolah dalam proses produksi. Yang kedua, ada persediaan barang dalam proses, yaitu akun persediaan untuk barang yang pada saat pelaporannya masih dalam masa proses produksi. Yang ketiga, ada persediaan barang jadi, yaitu akun persediaan untuk barang yang sudah siap untuk dijualkan.
di mana ketiga jenis persediaan tersebut berkaitan dengan siklus akuntansi biaya yang menggambarkan arus biaya atau cost dan beban serta proses pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan manufaktur yang dimaksudkan untuk menentukan harga pokoknya. Akuntansi biaya mencatat dan mengukur elemen-elemen biaya yang timbul dan mengalir melalui proses produksi. Contoh akun yang dipergunakan untuk menggambarkan proses kegiatan produksinya yaitu persediaan bahan atau materialnya, gaji dan upah karyawannya, biaya overhead pabrik, barang dalam proses, dan barang jadinya. Di mana akun-akun tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses produksi, namun juga berkaitan dengan kegiatan lainnya yang bersifat umum seperti perolehan bahan dan penjualan barang jadinya. Akun-akun buku besar umum yang mempunyai buku tambahan disebut dengan akun induk atau controlling account, di mana pada perusahaan manufaktur buku tambahan diperinci lagi seperti buku tambahan piutang dagang, buku tambahan utang, buku tambahan persediaan barang dagang, dan buku tambahan bahan. Siklus akuntansi biaya bermula dari bukti transaksi atau dokumen sumber yang telah dicek dan disetujui. Selanjutnya dijurnalkan dan dipindahkan ke dalam buku akun-akun buku besar umum dan ke akun-akun buku besar tambahan yang diperlukan, di mana pemindahan buku dari arus biaya ke akun-akun buku besar ini dapat dipermudah dengan penggunaan jurnal voucher yang telah ditandatangani dan diberikan persetujuan. Selanjutnya, buku besar bentuk T. Buku besar bentuk T ini lebih mudah digunakan daripada buku besar dalam bentuk sekontro. Nah, untuk membuat jenis bentuk T yang sempurna bisa mengikuti harta bertambah, dia akan masuk di debit, dan jika hartanya berkurang, dia masuk ke kredit. Jika kewajibannya bertambah, dia masuk di kredit, dan jika kewajibannya berkurang, dia masuk di debit. Jika modalnya bertambah, masuk ke kredit, dan jika modalnya berkurang, masuk ke debit. Pendapatan bertambah, masuk ke kredit, dan pendapatan berkurang, masuk di debit. Beban bertambah, masuk di debit, dan jika bebannya berkurang, masuk ke kredit. Selanjutnya, laporan keuangan perusahaan manufaktur. Setelah mengetahui saldo buku besar dan jika tidak ada lagi penyesuaian, maka proses penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur dapat dilakukan. Laporan keuangan pokok yang harus disajikan kepada pihak eksternal seperti kreditur, pemegang saham, dan lainnya meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut. Dalam perusahaan manufaktur terdapat laporan lain seperti penunjang laporan laba rugi, yaitu laporan beban pokok penjualan. Nah, biasanya dalam laporan laba rugi untuk kepentingan pemakaian eksternal, elemen harga atau beban pokok penjualan disajikan dengan satu jumlah tanpa rincian. Oleh karena itu, untuk kepentingan internal, perusahaan disusun laporan beban pokok penjualan sebagai bagian atau rincian atas unsur yang terdapat dalam laporan laba rugi. Sekian atas presentasi yang telah kami sajikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf untuk segala kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.